Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan, yang akan menghibur kita sehingga kita dimampukan bertahan dalam penderitaan karena Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah penampakan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dalam penglihatan itu dia melihat ada sejumlah banyak orang yang tidak bisa dihitung banyaknya. Mereka di hadapan tahta dan anak domba Allah. Mereka adalah orang-orang yang bergembira. Mereka adalah orang-orang yang bersukacita, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Mereka berjubah putih dan memegang daun palem. Jubah putih artinya lambang kesucian, lambang pembersihan. Karena mereka sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh Tuhan atas dosa-dosanya. Bukan karena darah mereka, tapi karena darah Kristus. Dan mereka memegang palem, lambang sukacita, lambang kemenangan mereka, lambang puji-pujian mereka. Karena mereka masuk dalam kumpulan besar orang yang tidak terhitung itu yang datang memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi Raja. Siapakah mereka, saudara-saudara? Kalau dari ayat yang ke-14 dikatakan kepada kita, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapa mereka, saudara-saudara? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mempertahankan imannya, yang selalu dibenci, selalu dikejar-kejar, selalu dianiaya. Bahkan mereka difitnah, bahkan mereka sampai mati terbunuh. Tapi mereka sedikit pun tidak pernah bergeser, tidak pernah surut dari iman mereka. Mereka yang hari-harinya hidup menderita, bahkan karena teraniaya, dikejar-kejar, mereka sampai tidak memiliki makanan untuk mereka nikmati. Maka sering sekali mereka mengalami kelaparan, menderita. Tapi di tengah-tengah kelaparan itu, mereka selalu bersukacita karena Kristus. Dan karena sukacitanya, mereka selalu dikuatkan, selalu diberikan iman percaya. Dan terus-menerus iman percaya mereka diperbaharui. Itu luar biasa, saudara-saudara. Semangat mereka, kekuatan mereka diperbaharui oleh Tuhan. Ketika hari ini mereka dikejar dan mereka lemah, mereka sudah capek, tapi pada saatnya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kuasa, kemampuan untuk menghadapi setiap orang-orang yang berupaya menganiaya, berupaya untuk menyiksa mereka. Nah, inilah mereka yang yang memakai jubah putih. Yang seperti yang dikatakan tadi, mereka adalah orang-orang yang sudah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dosa-dosa mereka dicuci dengan darah Kristus, sehingga bersih
noktah merah. Itu yang diumpamakan oleh Yesaya, seperti kirmiji dan kain kesumba, tetapi menjadi putih seperti salju dan seperti bulu anak domba. Itulah mereka yang menang. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang menang akan lepas dari penderitaan. Maka dikatakan dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, mereka tidak akan menderita lapar lagi dan dahaga lagi. Pada saat mereka di dunia ini untuk menyaksikan iman mereka kepada Kristus, seperti yang saya katakan tadi, karena mereka sering dikejar-kejar sehingga mereka acap kali tidak memiliki persiapan makanan dan minuman yang cukup. Kadang-kadang satu harian mereka tidak makan, berhari-hari bahkan mungkin tidak makan. Tubuh mereka lemah, tapi iman mereka betul-betul bergelora, percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini. Mari setia kepada Tuhan. Mari terus mendengarkan firman Tuhan. Kalau khotbah kemarin diingatkan kita di gereja HKBP, berhentilah melakukan yang jahat dan mulailah melakukan yang baik. Basuhlah, bersihkanlah dirimu dari segala dosa-dosamu. Ketika kita melakukan yang menjauhkan, menghentikan kejahatan, maka di situ kita akan bisa melakukan yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap setia kepada Tuhan. Percaya terus. Mungkin tidak semuanya orang yang mengalami penderitaan sama seperti orang-orang percaya ketika itu. Sekalipun ada juga orang-orang yang mati terbunuh karena imannya pada masa-masa yang sekarang ini. Tetapi tidak semua orang menderita. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengalami penderitaan yang begitu berat, kenapa kita gampang sekali lemah? Padahal mereka yang harus terbunuh karena imannya, mereka tidak pernah lemah, tidak pernah surut, tapi tetap semangat percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan kepada kita. Paling tidak Yohanes sudah menyatakan ini kepada kita. Hanya orang-orang yang menang, hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang setia, dan hanya orang-orang yang kuat yang akan berhak mendapatkan atau masuk ke dalam tahta dan berhadapan dengan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pemenang, yang duduk dalam tahta kerajaan sorga itu. Semoga kita kuat dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah. Ajar kami untuk setia, untuk menang, untuk kuat menghadapi penderitaan karena iman kami kepada Kristus. Jangan biarkan semangat iman kami surut hanya karena kami mengalami penderitaan. Tapi biarlah kami tetap memiliki iman yang bergelora. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetap setia, maka engkau akan memperoleh sukacita yang luar biasa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.